Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seringkali tidak mudah. Ada banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan, relasi, dan sebagainya. Ditambah ada banyak kebutuhan dan tuntutan zaman yang seringkali menekan kita pula. Dunia digital dan media sosial tidak hanya menuntut kita terus mengikuti perkembangan dan menyediakan kuota internet, tetapi juga mengikuti tren gaya hidup. Akibatnya banyak orang mengalami stres. Remaja stres jika apa yang ia unggah tidak juga mendapatkan tanda like atau suka. Apalagi jika ia dibuli karena unggahannya. Bullying adalah kekerasan yang sangat berat untuk ditanggung karena menusuk ke dalam diri pribadi korban. Orang bisa merasa putus asa karena selalu dikritik di dunia maya. Akibatnya ada orang yang kemudian bunuh diri karena tidak kuat menanggung tekanan hidup yang sangat keras dan kuat. Pada masa pandemi COVID-19 ini, orang juga bisa merasa putus asa karena kehilangan pekerjaan, mengalami berbagai tekanan hidup, kekhawatiran akan tertular penyakit ini, ketakutan menghadapi masa depan, dan berbagai bentuk stres lainnya. Bagaimana kita menghadapi semuanya ini agar kita terhindar dari putus asa dan keinginan bunuh diri? Ada satu kuncinya, pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan digambarkan seperti sauh atau jangkar dari suatu kapal. Setiap kapal yang berlabuh pasti membuang jangkar agar kapal tidak terombang-ambing oleh gelombang air dan angin yang bertiup. Pada zaman kuno, jangkar sudah dipakai sebagai simbol pengharapan. Filsuf Pythagoras yang hidupnya tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi mengatakan, kekayaan adalah sauh yang lemah. Ketenaran lebih lemah lagi. Kalau begitu, apakah yang merupakan sauh yang kokoh? Kebijaksanaan, kebaikan hati, dan keberanian. Itulah sauh yang tidak tergoyahkan oleh angin ribut. Penulis surat Ibrani dengan tegas mengatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itulah yang menjadi jangkar dan pegangan yang kokoh. Mengapa? Karena jangkar itu dilabuhkan pada Yesus sendiri. Pada ayat 20 Yesus digambarkan sebagai perintis dan imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah, ruang yang dibatasi dengan tabir atau tirai yang terbelah saat penyalibannya. Yesus adalah perintis, dalam bahasa Yunani prodromos, yang berarti pelopor atau seorang pengintai yang pergi lebih dahulu untuk melihat apakah kondisinya cukup aman bagi pasukan untuk mengikutinya. Yesus pergi ke hadirat Allah untuk membuat aman bagi semua orang yang mengikutinya. Yesus adalah imam besar, perantara antara Allah dan manusia. Dalam Yesus manusia diperdamaikan dengan Allah, dan Allah menjadi sahabat bagi setiap orang.
Pengharapan di dalam Yesus Kristus membuka pintu masuk bagi setiap orang yang mau datang kepada Allah. Dengan memiliki pengharapan dalam Yesus, bagaikan jangkar yang kuat, saat hidup manusia digambarkan berada dalam kapal yang diombang-ambingkan ombak, yaitu berbagai masalah dan tekanan hidup, maka kita tidak akan berputus asa. Pengharapan itu ada, pengharapan itu jelas, karena diletakkan di dalam Yesus Sang Perintis dan Imam Besar yang menyelamatkan kita. Dengan memiliki pengharapan dalam Yesus, kita dapat melangkah ke masa depan dengan penuh keberanian. Mungkin saudara akhir-akhir ini menerima kiriman gambar seperti ini. We are not all in the same boat. We are all in the same storm. Tidak semua kita berada di dalam kapal yang sama. Kita semua berada dalam badai yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Apapun kapal kita saat ini, besar atau kecil, apapun masalah dan tekanan yang kita hadapi saat ini, besar atau kecil, kita semua tetap memiliki jangkar yang sama, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Kiranya itu menguatkan kita untuk menjalani hidup di dalam kapal di tengah ombak dengan pengharapan dalam Yesus sebagai jangkar yang menyelamatkan kita. Amin.